Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada saat ini kita masih sehat walafiat dan bisa melaksanakan rutinitas aktivitas kita seperti biasa. Baiklah anak-anak serta didik yang Bapak banggakan, dimanapun kalian berada, Bapak yakin kondisi saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan segala nikmatnya sehingga kita menjadi umat yang selalu mensyukuri atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan segala rasa maaf Bapak sampaikan, dalam hal pembelajaran daring mungkin Bapak masih banyak kekurangan untuk menyampaikan pembelajaran daring, bukan karena kesengajaan, dan ini hanya permasalahan keterbatasan kebutuhan dalam hal memahami teknologi, bukan berarti Bapak gaptek ya. Jadi semuanya jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insyaallah kun fayakun ya. Jika Allah berkehendak pasti berkehendak, dan di situ ada niat kita menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insyaallah akan menuaikan hasilnya. Ya, pada materi hari ini kita masuk pada bab 4, yaitu tentang bersatu dalam keragaman demokrasi. Adapun pada layar di depan ini, di awal ini adalah berupa peta konsep untuk menganalisa proses pembelajaran demokrasi, dan di situ nanti kita akan memahami sama-sama tentang demokrasi yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan pada diri kita semua akan memiliki dan mempunyai sikap perilaku demokrasi dan nilai-nilai demokrasi untuk tantangan hidup di dalam keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah, berbangsa, bernegara, dan beragama. Oke, baiklah anak-anak serta didik yang Bapak banggakan dan Bapak sayang semuanya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pada materi ini, kita sama-sama tadarusan ya. Bisa dilihat di layar ini, kita akan baca Quran surah Al-Baqarah ayat 121 ya. Mudah-mudahan setiap hari kita selalu membaca dan mengkaji Al-Quran, karena itu adalah sebagai penopang, sebagai benteng dan kunci syafaat pada yaumul akhir nanti. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yadlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih
ومن يعفر به فأولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Ya, baiklah anak-anak peserta didik yang Bapak banggakan, dimana pada layar ini kita bisa melihat dan membacanya secara langsung, bersatu dalam keragaman. Dalam hal ini ada beberapa poin yang harus kita pahami sama-sama. Yang pertama, pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita pahami sesama pluralitas, yaitu paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleransi di tengah-tengah masyarakat. Bisa kita contohkan kehidupan pluralitas, yaitu berupa dalam konteks memahami kemajemukan baik secara budaya, agama, bahasa, politik, dan sebagainya. Banyak negara-negara yang menganut pemahaman pluralitas. Suatu negara memiliki pemahaman pluralitas bisa kita sebut dengan pluralitasme. Ya. Bahkan negara-negara Islam juga ada menerapkan pemahaman pluralitas, seperti Bapak contoh negara Timur Tengah yang dimana kita tahu itu adalah negara basisnya Islam. Ada satu negara yang pluralitasnya sedang dikembangkan dalam kehidupan bernegara, yaitu negara Uni Emirat Arab, dimana di sana masyarakatnya sudah mulai menerapkan konsep tersebut. Dan adapun kebinekaan bisa kita pahami sesama. Kebinekaan ini bisa kita pahami yaitu beraneka ragam, bermacam-macam, banyak. Maksudnya yaitu berkeanekaragaman suku, ras, bahasa, budaya, agama. Bermacam-macam suku, ras, bahasa, budaya, agama. Banyak suku, ras, bahasa, budaya, agama. Dimana konsep negara kita dikenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika, yang bisa kita artikan ya beragam, bermacam-macam, atau banyak suku, ras, bahasa, budaya, agama, kita tetap satu jua, yaitu Republik Indonesia. Ya, keragaman bisa kita jelaskan juga sebuah konsep banyak macam model, ya. Bisa dilihat dari bentuk gaya rambut, beragam coraknya, ada yang belah tengah, tidak ada yang belah pinggir. Ya, tergantung selera kita untuk menghias rambut atau menata rambut kita. Ya, perbedaan jelas tidak ada yang sama dalam memahami sebuah konteks perbedaan, walaupun dia anak kembar, lahir pada waktu yang sama, dengan bentuk wajah fisik yang sama, tetapi tetap secara watak, emosional pasti mereka berbeda. Nah, itu bisa kita pahami segalanya. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan itu adalah kehendak Allah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal keragaman bisa kita lihat berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana
kita bisa melihat ciptaan Allah secara langsung, yaitu binatang atau hewan. Banyak sekali binatang atau hewan, dari segi jenisnya, dari segi bentuknya, spesiesnya, semuanya berbeda. Contoh, walaupun namanya ikan, ya kita tahu ikan secara spesies dia adalah ikan, tetapi secara bentuk keragamannya banyak, baik itu ikan di laut maupun ikan di sungai yang kita ketahui. Termasuk tumbuh-tumbuhan, kita bisa melihat di sekeliling kita banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang hidup, baik dari pohon yang besar hingga tumbuh-tumbuhan yang kecil di sekeliling kita. Dan juga dalam hal gaib dan hal nyata, semuanya ada keragaman tersendiri dalam memahami hal gaib dan hal nyata. Dan ada juga keragaman dalam ide, pemikiran, doktrin-doktrin, kecenderungan-kecenderungan dalam hal ras, jenis kelamin, bahasa, suku, bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Nah, di negara kita keberagaman itu sangat unik, ya, dari segi bahasa, suku, ras, agama. Kenapa Bapak katakan negara kita sangat unik, keragamannya berupa bahasa? Ya, bisa kita catat atau kita teliti, dari Sabang sampai Merauke kita memiliki bahasa yang luar biasa. Banyak sekali corak logat yang yang memiliki ciri khas daerahnya masing-masing. Ya, bahasa Jawa tidak mungkin sama dengan bahasa orangnya Palembang. Ya, orang Palembang ngapo-ngapo, orang Jawa nje-nje. Nah, kalau orang Bangka bahasanya deng-deng lah. Itu sebagai contoh keragaman. Dalam hal ide, banyak sekali kita ini begitu cenderung kepada sebuah select atau miscommunication, atau dalam hal ide yang begitu kental yang kita pahami di Republik Indonesia kita ini. Suatu yang dikritisi, ya sebenarnya harus kita hargai, harus kita terima. Mungkin kita dikritik ada sesuatu hal yang kurang. Nah, maka disitulah kita membenah dan kita mengetahui ide untuk menyampaikan gagasan untuk kemajuan bangsa sangat dianjurkan. Ide untuk menggapai cita-cita, ya harus ditopang, harus ditanam di dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya. Ya, setiap hidup ini harus punya ide, karena ide itu akan lahir sebuah progres rancangan. Karena progres rancangan itu kalau tidak ada sumbernya dari ide, tidak akan muncul. Saya punya ide seperti ini agar mudah memuluskan pekerjaan dalam hal apapun itu. Ya, ide sangat penting. Karena kalau kita bekerja hanya menggunakan otot, menggunakan tenaga, ya mesin aja pasti roboh, apalagi tubuh manusia. Maka itu ide kita gunakan. Untuk mengangkat beban yang berat, tidak mungkin kita langsung mengangkatnya dengan tangan. Dengan ada ide, manusia menciptakan banyak alat-alat, ya, alat-alat yang atau disebut dengan gaya, sehingga di situ terciptalah banyak sekali alat-alat untuk mengangkat benda-benda berat. Ya, itu gaya. Sehingga dimana kita lihat dengan mudahnya alat-alat tersebut mengangkat benda-benda berat.
ya seperti kontainer, di dalamnya ada barang berat-berat diangkat oleh trol, ya dan lain-lain. Nah, dalam hal pemikiran, Bapak sampaikan cukup kita pahami antara ide dan pemikiran. Kalau ide biasanya cenderung kita tuangkan. Kalau pemikiran itu hanya berpikir dalam hal konteks ingin menyampaikan sesuatu, tetapi belum bisa menyalurkan karena ada ranah atau ada wadah untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan tersebut dalam hal, ya, baik hasil karya kita maupun hasil kerja kita, hasil renovasi kita dan lain-lain. Ya, setiap orang itu punya pemikiran pemikiran yang sangat cemerlang. Nah, dari situlah akan lahir sebuah ide dari pemikiran tersebut. Nah, adapun kita memahami sebuah doktrin, di sini doktrin ini adalah lahirnya sebuah pemahaman yang berasal dari ide pemikiran. Nah, doktrin-doktrin itu bisa kita pahami sebuah makna di mana di sini kita sudah diasumsikan, sudah disuapkan dengan sebuah, ya, nutrisi. Kalau dalam makanan ya ada ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin, biar tubuh kita sehat. Nah, jadi doktrin itu sama seperti itu, yaitu sebuah wadah, tempat untuk memberi sebuah pemahaman konsep dalam kehidupan. Nah, hati-hati kita memahami sebuah doktrin. Jika doktrin itu tidak sesuai dengan ide pemikiran kita secara akaliah atau secara nalar, yang tidak sesuai dengan kaidah Islam, baik berdasarkan Al-Quran maupun hadis, maka jangan diikuti doktrin-doktrin yang belum kita pahami. Karena banyak sekali doktrin-doktrin yang lahir dibuat oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka dari itulah Islam telah memberikan sinyal bagaimana kaum muslimin untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu dengan cara bermusyawarah, apapun itu urusannya. Karena dalam konteks musyawarah merupakan sebuah akad ittihad untuk menyelesaikan sebuah problem-problem yang terjadi di kehidupan. Nah, dalam hal ini kita juga memahami banyak sekali dalam hasil musyawarah yang tidak kita terima dari hasil musyawarah tersebut. Ya, banyak dari kalangan ingin memberi pandangan pendapatnya, tetapi sayang pandangan dan pendapatnya itu tidak diterima dalam musyawarah. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, ya, jika berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah segala urusannya kepada Allah, yaitu berupa Al-Quran dan Rasul berupa sunnah. Bukan berarti maksudnya segala urusan itu kita kembali kepada Al-Quran. Ini ada Al-Quran, saya serahkan kepada Al-Quran. Ini ada dalil-dalil, saya serahkan kepada dalil. Tidak. Tapi di situ bagi kita punya pemahaman, ya, atau kita ingin memecahkan masalah tersebut secara langsung kepada ahlinya, itu sangat dianjurkan dalam hal musyawarah. Jika pendapat kita tidak diterima atau pendapat kita tidak didukung, ya bukan berarti kita harus benci atau konflik, tidak, tapi segala urusan harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, dan itu harus
didampingi dengan yang ahlinya. Ya, bisa secara langsung juga kita memahami sebuah konteks baru kita rasakan, ya. Mungkin peristiwa itu sangat kental bagi bangsa Indonesia, ya, sebuah sejarah yang selalu kita ingat, di mana sering kita dengar dan kita katakan dan kita sebut, ya, pada tanggal 30 September itu sebuah peristiwa yang sangat kelam untuk bangsa Indonesia. 30 September, ya, begitu sangat menyakit dan sangat menyedihkan bagi bangsa Indonesia. Dan kita ketahui pada tanggal 30 tersebut terjadi sebuah pemberontakan, atau kita kenal dengan pemberontakan yang terjadi. Disitulah kita memahaminya. Jika kita selalu ditanamkan iman, maka kita akan mantap, kita akan kuat, dan selalu berpegang teguh dengan ketakwaan. Maka insya Allah dalam kehidupan kita akan menjadikan sebuah konteks demokrasi yang adil, tidak berat sebelah dalam hal menyikapi dasar-dasar kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, bermasyarakat. Nah, ini adalah sistem demokrasi yang harus kita pahami. Demokrasi setiap negara tidaklah sama. Dia mempunyai sistem yang berbeda, sistem sesuai dengan tadi perbedaan-perbedaan yang ada di suatu negara. Kalau Indonesia sudah jelas kita kenal dengan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua. Dalam hal ini kita memahami sebuah Quran surah Al-Imran ayat 159, ya, bisa dibuka di dalam buku paketnya itu pada halaman 66. Ya, di sini kita sedikit menganalisis atau mengevaluasi makna Quran surat Ali Imran ayat 159. Ya, bisa dibuka bukunya halaman 66, di mana ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahul azim. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 159.
Untuk penerapan tajwid bisa dilihat di buku paketnya halaman 67. Sebagai contoh di situ fabima, hukum bacaannya berupa mat tobi'i, ya, dipanjang 2 harokat. Rahmatim, ya, di situ hukum bacaannya idgham bihuna. Rahmatim. Ninta, itu hukum bacaannya ifa. Fazon ghalizo, itu bacaannya izhar. Lan faddu, itu bacaan ifa. Min haulik, itu bacaan izhar. Anhum wastaghfir, itu bacanya izhar syafawi. Fil amr, itu bacaan izhar qamariyah. Allah, itu hukum bacaannya lam tafkhim. Mutawakkilin, itu bacaan hukumnya mat arid disukun. Adapun kosakatanya bisa dilihat pada halaman 68. Di situ ada kata fabima rahmatim, yang artinya karena kasih sayang rahmat. Minallah, dari Allah. Linta, kamu bersikap lemah lembut. Lahum, kepada mereka, untuk mereka. Fazan, kasar. Ghalizul qalbi, keras hati. Lan faddu, niscaya mereka bubar atau jauh. Min haulik, dari hadapanmu, sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir, dan mintakanlah ampunan. Wasyawirhum, dan musyawarahlah dengan mereka. Fil amr, dalam segala urusan. Faiza, maka apabila azamta, kamu bertekad bulat. Fawattakhal, maka bertawakal lah. Yuhibbul, mencintai, mutawakkilin, orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan kita lanjut di situ pada halaman 69 ada penjelasan atau tafsir dari Quran surah Al-Imran ayat 159. Di mana dalam penjelasan tafsir, ya, dalam hal pemahaman tafsir bisa kita telaah berbagai macam kitab-kitab tafsir yang ada. Boleh menggunakan Quran tafsir Muhammad Yunus, Quran tafsir Profesor Dr. Quraish Shihab, dan lain-lain. Yang naungannya adalah terbitan Departemen Agama Republik Indonesia. Dalam hal itu kita memahami tafsirnya sebagaimana pernah terjadi sebuah peristiwa perang Uhud menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan. Dan ingat, Rasulullah selalu tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar. Pada perang Uhud, peristiwa tersebut kita pernah membaca sejarahnya, disebabkan pasukan pemanah kaum muslimin pada waktu itu tidak mengindahkan komando dari Rasulullah agar tetap berada di atas posisi bukit tersebut. Tapi karena hal merasa sudah menang, mereka turun untuk melakukan sebuah rampasan. Perang tersebut ternyata perang belum berakhir. Pasukan kafir Quraisy kembali menyerang dan mengusir pasukan kaum muslimin, dan kaum muslimin mengalami kekalahan. Dan hal tersebut bukan berarti Rasulullah bersikap keras atau benci kepada mereka. Tidak, tapi disitulah sebuah kesalahan dalam kehidupan sebagai modal pelajaran yang sangat berharga. Kesalahan apapun itu bukan berarti kita mengulangi kesalahan itu berkali-kali. Tidak, cukup satu kali kesalahan yang kita lakukan itu sebagai modal pelajaran bagi kita agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Bermusyawarah itu bagian identitas Rasul kita. Musyawarah itu
ibarat kata bagi baginda Rasul itu hobi. Jadi kita itu mempunyai hobi. Hobi kita apa? Nah itu. Nah, Rasulullah sangat eh, suka sekali bermusyawarah, karena itu adalah bagian dari rutinitas senantiasa Rasulullah untuk melakukan musyawarah kepada para sahabat-sahabatnya, baik dalam urusan tantangan kehidupan di bidang ekonomi, politik, bahkan pada waktu itu perang. Ya, baik anak-anak, mungkin dalam hal ini bisa kita lanjut antara demokrasi dan syuro. Dan Bapak sampaikan demokrasi dan syuro itu dua kata yang berbeda. Bisa kita pahami demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, kratos yang itu kekuasaan. Secara istilah demokrasi itu kekuasaan dari rakyat. Syuro ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan arti maknanya menampakkan atau memaparkan. Jadi secara istilah syuro itu mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antar peserta, saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki, menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk menyampaikan solusi yang mendekati kebenaran. Nah, titik temu persamaan antara demokrasi dan syuro yaitu terletak pada sebagaimana kita pahami mekanisme kebebasan berekspresi dan menyalurkan pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Nah, dalam hidup ini kita perlu keterbukaan dan kejujuran. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi, peristiwa pemberontakan pada tanggal 30 September tersebut itu adalah sebuah penodaan terhadap negara kita, karena banyak yang tidak memahami dalam hal sebuah makna keterbukaan dan kejujuran. Jangan sampai negara kita dihasut, diadu domba oleh negara-negara lain sehingga kita terpecah belah. Dan mudah-mudahan kita tetap keterbukaan dan kejujuran apapun itu, baik ya kepada diri kita sendiri maupun orang-orang sekitar kita. Ini berupa rangkuman yang kita pelajari tadi, boleh dibaca, dilihat. Jadi intinya musyawarah itu merupakan sifat orang muslim atau sifat orang Islam. Rasulullah itu sangat mencintai musyawarah. Apapun ketika musyawarah kita tetap bersikap lemah lembut dan harus konsisten terhadap keputusan hasil musyawarah. Maksudnya harus bertakwa kepada Allah. Apapun hasilnya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya itu baik atau buruk, kita tetap berserah diri kepada Allah, bertawakal. Demokrasi itu adalah bagian dari musyawarah. Perbedaan sudut pandang adalah bagian sunnatullah. Dan terakhir, evaluasi soal pilgan boleh kamu buka halaman 7981. Soal esai dan uraian boleh kamu buka halaman 8183. Nah, ini belum dikerjakan pada hari ini. Nanti pada pertemuan berikutnya, jika tidak ada pembahasan atau diskusi materi pada bab 4 tersebut, insyaallah pada minggu depan kita akan melanjutkan evaluasi. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon ampun. Jika ada hal kekurangan, itulah kita manusia tidak luput dari kekurangan. Jika ada kesalahan, ya bukan disengaja, karena kita adalah manusia lemah yang dhaif, tidak luput dari khilaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.